Baik, kami memang baru meninjau di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, dan tadi juga kami rapat koordinasi di dalam. Yang pertama fokus pada evakuasi warga, dan kedua adalah fokus juga pada penghubung transport yang terputus baik oleh longsor maupun ada beberapa jalan jembatan yang terputus, itu fokus dulu. Dan logistik kepada daerah-daerah yang terisolir itu bisa melalui kapal ya. Jadi walaupun misalnya darat terputus, melalui kapal itu sudah dilakukan. Dan posko utama kami ada di Pelabuhan Ratu. Jadi kami belajar di pengalaman, harus ada posko utama agar semua bantuan terkoordinasi itu di Pelabuhan Ratu. Dan tadi pesan Pak Deputi BNPB didampingi oleh inspektorat, jadi semuanya terkontrol dengan baik. Pak, khusus untuk lokasi pergerakan tanah ini, apakah layak ditinggali kembali atau warga memang harus direlokasi? Yang pertama tentunya kami mengutamakan keselamatan warga, jadi warga tetap di tempat pengungsi. Kami akan meminta PVMBG untuk menganalisis lokasi ini, apakah memang sudah tidak layak dihuni. Kalaupun sudah tidak layak, harus direlokasi. Relokasi ada beberapa alternatif tadi. Di sini bisa, ataupun kami akan berusaha ke PTP untuk relokasi ini. Dan kalau sudah tanggap darurat, tentunya sesuai dengan BNPB bahwa rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak ringan 15 juta. Tapi tentu dengan asesmen. Ya. Pak, BMKG memprediksi curah hujan masih tinggi, sementara masih banyak warga di Kabupaten Sukabumi yang tinggal di bantaran sungai besar, Sungai Cimandiri, Sungai Cikaso. Ya. Nah, ada semacam ini nggak Pak, upaya imbauan agar? Betul, memang puncak musim hujan ini juga kan memang sudah diprediksi, tapi secara tahunan ini adalah lebih maju daripada biasanya. Dan kami tadi meminta pada Bupati untuk lebih masif lagi kepada masyarakat, mengingatkan tentang hujan dengan intensitas ini. Mungkin puncaknya baru justru pada bulan Januari ini. Jadi tetap keselamatan warga yang utama. Sudah ada laporan mengenai data warga terdampak, jadi berapa kakak, berapa jiwa gitu Pak? Ini data memang kami akui agak terlambat, karena komunikasi juga terlambat. Karena kenapa? Karena listrik terputus. Ada 150.000 pelanggan yang terdampak, dan baru 82.000 yang terhubung ya Pak Agung, betul? 82.000? 140.000 pelanggan. Oh, 140. 60.000 sudah menyala. 60.000 sudah menyala. 60.000 menyala. Kenapa tidak bisa belum tersambungkan? Karena ada jalan yang tidak bisa ditempuh oleh teman-teman PLN, ada juga yang untuk komunikasi terputus karena itu. Jadi komunikasi terus. Jadi data memang agak terhambat, tapi nanti kami akan update terus melalui posko utama di Pelabuhan Ratu. Tapi tadi apa pertanyaan? Yang terdampak ya? Yang terdampak masih kami update terus ya. Tapi yang meninggalnya 3 orang. Apa mungkin data rumah yang rusak sendiri? Masih terus di data ya, ini masih belum bisa karena masih berbeda-beda. Masih terus komunikasi terus. Kami terus update terus nanti. Untuk penanganan jalan yang rusak, kemudian untuk listrik ini seperti apa penanganannya? Karena listrik tim dari PLN mereka membuat tim khusus untuk 300 orang dari Bandung, dan mereka bekerja 24 jam, tapi tetap keselamatan mereka juga utama. Jadi melihat kondisi, kalau tidak hujan mereka akan terus bekerja, kalau hujan mereka akan berhenti karena keselamatan mereka juga harus kita pertimbangkan. Pengamanan Pak, kan di rumah korban ada yang mungkin barang-barangnya masih tertinggal atau seperti apa, kira-kira pengamanannya yang akan dilaksanakan seperti apa? Ternyata sudah ada TNI Polri, kita juga percaya kepada kepala desa dan warga setempat. Kita yakinlah dalam situasi ini kita saling percaya saja, jangan saling curiga, dan dalam situasi ini jangan sampai ada mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Pak, yang meninggal itu akibat longsor yang bawah arus itu. Ya, Dari jumlahnya 3 orang. 3 orang. Belum diketemukan. Yang 3 orang sudah ditemukan, 3 orang sudah. Akses jalan yang terputus ada target Pak untuk penyelesaiannya harus kapan? 1,5 bulan untuk yang putus ya, 1,5 bulan ya. Pak, hasil ada berapa titik Pak yang jalan pastinya itu seperti apa sih Pak? Ini kan hujan intensitas tinggi ya, dan jadi akhirnya tinggi. Apakah memang tanah ini labil atau ada pendangkalan sungai seperti apa? Memang kalau pergerakan tanah kan ya
ini kan alam ya, jadi memang pertama kita harus hati-hati juga dan kewaspadaan juga kita tingkatkan. Jalan yang putus ada berapa? Jalan yang putus Ada 6 titik. Semuanya jalan nasional atau ada provinsi. Yang provinsi 6 titik. Ya. Kalau Tadi- nasional tuh ada. Tadi yang 3 orang meninggal, 4 orang masih belum ditemukan. 4 orang belum ditemukan. 3 orang meninggal, 4 orang Ya. belum ditemukan. Ya. Mereka ya. longsor atau terbawa arus Pak? Karena kemarin Yang 3 orang longsor. longsor. Kalau yang 4 orang ini Yang 4 orang masih dicari ya, masih. tertimbun. Iya masih dicari ya. Pak, status tanggap darurat ini konsekuensinya apa sih? Tanggap darurat itu artinya bantuan bisa masuk dari BNPB bisa masuk. Ya, jadi lebih terbuka lagi. Ya, udah saya kira cukup ya. Terima kasih Bapak.